Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran tematik. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk di tematik 5G. Silahkan persiapkan buku paket kalian, buku tulis dan juga alat tulisnya ya. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, pada tematik 5G ini yang berjudul peristiwa dalam kehidupan, kita masuk ke subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran 1, yang pertama yaitu dapat menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, kemudian yang kedua menggali informasi teks narasi sejarah, dan yang ketiga mampu mendeskripsikan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Baik anak-anak, yang pertama yaitu menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, di situ ada teks yang berjudul Sejarah Masuknya Bangsa di Indonesia. Nanti kalian bisa baca sendiri ya untuk teks bacaannya. Di sini Miss akan jelaskan sedikit dari teks tersebut. Sejarah masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Faktor utama yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah peristiwa direbutnya Konstantinopel atau kini menjadi negara Turki ke tangan Kesultanan Turki Ottoman pada tahun 1453. Serangkaian penemuan teknologi pelayaran juga merupakan faktor penting bagi bangsa Eropa untuk berlayar menuju Kepulauan Nusantara. Jadi di sini ada beberapa faktor ya yang menyebabkan kenapa bangsa Eropa ini masuk ke Indonesia. Baik, kalian bisa lanjut buka halaman 4. Cara menggali informasi dari teks narasi sejarah. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Dan yang keempat, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Baik, kemudian kalian bisa lanjut buka halaman 5. Mendeskripsikan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat adalah benda yang bentuknya tidak berubah walaupun berada di berbagai wadah. Benda padat tersusun dari zat penyusun yang rapat. Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara dipotong, dilipat, dipahat, atau disusun. Benda padat memiliki volume yang tetap. Contoh dari benda padat diantaranya ada meja, kursi, pensil, buku, penghapus, piring, dan gelas. Ini semua adalah contoh benda padat. Kemudian yang kedua yaitu ada benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Benda cair memiliki volume yang tetap serta terdiri dari zat penyusun yang letaknya lebih renggang daripada zat penyusun benda padat. Contoh dari benda cair yaitu ada air, susu, minyak, ya. Kemudian ada juga kecap, sirup, itu juga termasuk benda cair. Jadi untuk benda cair ini bentuknya bisa berubah-ubah. Jadi tergantung dia ditempatkan di mana. Jadi dia untuk bentuknya mengikuti wadahnya itu sendiri. Berbeda dengan benda padat. Kalau benda padat, bentuknya tidak akan berubah walaupun diletakkan di wadah apapun. Kemudian yang ketiga, ada benda gas. Benda gas adalah benda yang bentuknya tidak tetap. Benda gas terdiri dari zat penyusun yang letaknya saling berjauhan. Benda gas tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Benda gas memiliki volume yang akan memenuhi ruangnya. Contohnya adalah udara ya atau gas pada balon.
Jadi balon yang sudah ditiup ya atau diisi gas. Nah, di situ dalamnya terdapat benda gas yang memenuhi ruang dari balon tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, untuk perbedaan benda padat, cair, dan gas, kalau benda padat bentuknya tidak berubah. Ya, bentuknya tidak berubah, volumenya tetap. Tapi kalau benda cair, bentuknya berubah. Dia selalu mengikuti wadahnya. Nah, namun volumenya tetap. Kalau benda gas, dia bentuknya tidak tetap dan volumenya juga tidak tetap. Jadi volumenya itu mengikuti ruang dari benda tersebut, gitu ya. Contoh misalkan balon. Kalau balonnya kecil, berarti volumenya kecil, volume gasnya kecil. Tapi kalau balonnya besar, berarti volume yang memenuhi ruang dari balon tersebut itu juga besar. Seperti itu bedanya ya. Sekali lagi, kalau benda padat bentuknya tetap, volumenya tetap. Kalau benda cair bentuknya berubah mengikuti wadahnya, volumenya tetap. Kalau benda gas bentuknya tidak tetap dan volumenya pun tidak tetap. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan slime? Slime itu termasuk benda padat atau benda cair ya. Mari perhatikan, simak penjelasan berikut ini. Dalam ilmu kimia, zat cair terbagi atas dua jenis, yaitu Newton liquid dan non-Newton liquid. Newton liquid adalah zat yang jika dipanaskan atau didinginkan dapat dengan mudah bisa berubah, atau bisa disebut juga zat yang dipengaruhi oleh adanya perubahan suhu. Misalnya, contohnya adalah minyak. Minyak pada suhu panas akan lebih encer, sedangkan pada suhu dingin dia akan mengental, bahkan bisa sampai membeku. Sedangkan zat non-Newton liquid adalah zat yang daya alirannya selain dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi juga oleh tekanan, misalnya adalah slime. Jadi semakin sering kita menekan dan meremas slime tersebut, benda tersebut ini akan menjadi lebih elastis dan semakin melar. Nah, dari penjelasan berikut, kita sudah tahu nih bahwa slime ini termasuk benda cair. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh tekanan, seperti itu ya. Dan dia juga bentuknya tidak keras seperti benda padat pada lainnya. Jadi kalau dikatakan benda padat tidak, maka slime ini termasuk benda cair. Seperti itu ya. Baik anak-anak, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Untuk materi hari ini, video pembelajarannya hanya pembelajaran satu saja ya. Dan untuk tugas hari ini yang bisa kalian kerjakan yaitu ayo berlatih yang halaman 8 ya. Kalian kerjakan halaman 8 dan 9, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk yang nomor 1, kalian jelaskan peristiwa sejarah apa yang diceritakan pada teks narasi sejarah tersebut. Kemudian yang nomor 2, itu ada dua gambar, ada gambar A dan gambar B. Mana yang benda padat dan mana yang benda cair, kalian jelaskan alasannya. Kemudian yang nomor 3, di situ ada gambar slime ya. Jadi di sini slime ini termasuk benda padat atau cair, kemudian jelaskan alasannya. Dan untuk nomor 4, di situ kalian kelompokkan benda tersebut sesuai jenisnya, misalnya mana yang benda padat, mana yang benda cair, dan mana yang benda gas. Dan untuk yang nomor 5, di situ kalian perhatikan ada gambar balon ya. Kemudian ada gambar orang yang sedang meniup balon dan gambar balon yang sudah ditiup. Nah, di situ kalian jawab pertanyaan, ada 4 poin di sana. Ya, kalian jawab sesuai peristiwa pada gambar tersebut. Baik, itu saja materi kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran dari jarak jauh ini, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah.
Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan ke mem atau miss ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.